disciples transforming lives. Hari-hari ini juga saya menemukan berjumpa dengan orang-orang yang kemudian discontentment, tidak puas, discontented, disappointment, kecewa dengan Tuhan. 2015 saya dapat mimpi dengan jelas. Karena seringkali Tuhan bicara lewat mimpi, lewat vision. Dan Tuhan bicara dengan rema, seringkali itu yang saya alami. 2015 saya mimpi, saya ditepuk oleh seorang dokter di gereja kami. Dia bilang kamu sakit penyakit kanker langka. Kemudian saya kaget, saya bangun saja lihat jam 5 pagi. Dan saya berlutut, saya sembahyang, berdoa. Saya dapat ayatnya jelas sekali yang mengatakan di kitab 1 Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena saya mimpi kaget kanker langka, dapat ayat itu saya menyimpulkan dengan cepat waktu saya pendek nih. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, padahal itu ayat untuk akhir zaman. 1 bulan kemudian 6 Mei, pada waktu ada chapel staff full timer. Salah satu full timer bilang ke saya begini, Khalid sorry ya, Khalid jangan marah, beneran jangan marah. Saya mimpi sampai hari ini saya nggak bisa, sampai pagi ini saya nggak bisa tidur. Saya ngimpi itu jelas sekali, saya tanya mimpi apa. Saya mimpi Khalid meninggal dan dibopong oleh suami saya, ditangisi banyak orang. Bagi saya 2 hal begini sudah menjadi konfirmasi. Bukan saya ingin cepat mati, bukan. Tapi saya mendapat sesuatu yang menjadi direction. Dan kemudian saya mulai nyiapkan anak-anak kami. Saya bilang mami, saya panggilnya mami, bisa ke umur panjang. Dan satu ketika saya harus konsul dengan mentor saya seorang radiolog dan juga teman-teman dokter, saya diminta untuk general check up. Pada waktu general check up gak ketemu apa-apa. Cuma ketemu kista 0,0 inch, artinya kecil sekali. Dan mentor saya bilang abaikan, karena itu bisa hilang sendiri pada waktu kamu menopause atau hamil. Saya sudah lupakan itu, 6 bulan kemudian saya kolaps. Dalam kolaps itu singkat kata saja, saya sakit sekali di bagian area perut. Anak saya, kami 3, tiga-tiganya lahir normal, harusnya 4, yang kedua sudah dipanggil Tuhan, tidak diizinkan hidup di muka bumi. Pada waktu itu saya panas dingin malamnya, kemudian diperiksa, dokternya bilang, kistamu berdarah. Saya nggak ngerti, dalam waktu 6 bulan bisa membesar cepat dan pecah itu saya nggak tahu. Singkat kata saya harus melakukan operasi 4 jam, 2 dokter bedah, 1 dokter bedah umum, 1 dokter bedah dokter obgyn. 2 indung telur saya nggak bisa diselamatkan, tapi sebelum masuk kamar operasi saya udah bilang ke suami saya udah siapin insurans semua. Kalau saya tidak lolos dari kamar operasi ini insurans yang bisa diklaim semuanya. Anak-anak juga saya persiapkan, mami bisa nggak lolos kamar operasi karena saya lihat mimpi tadi dan juga full timer tadi. Kemudian saya bilang dokter jangan diambil rahim saya nggak mau mati tanpa rahim. Bener Bu ini ya, kalau nggak bisa tembel-tembel ulang loh ya. Iya dok, saya nggak mau diambil. Kalau misal 2 indung telur nggak bisa diselamatkan, silakan tapi jangan. Saya melakukan operasi 4 jam, dokternya bilang untung ibu cepat. Kenapa dok kalau nggak cepat mati dok? Iya, karena penyebaran darahnya sudah mulai menyebar. Saya bersyukur ini hidup saya hidup anugerah, perpanjangan usia. Dan saya harus pakai dengan baik-baik. Kalau Bapak Ibu semua sudah melewati masa pandemi dan tidak mempelajari sesuatu, kita kehilangan pelajarannya. Sementara harusnya pelajarannya membuat kita lebih wise, lebih dewasa, lebih bijaksana. Dan kita juga menjadi orang-orang yang lebih mengerti, mengasihi Tuhan. Dan itu belum selesai. Setelah saya operasi seksio, saya menopause dini tahun 2015. Sehingga kalau saya berhadapan dengan perempuan-perempuan menopause, saya bilang semua di sini di pikiran. Saya nggak mau mengexaggerate emosi karena hormonal saya terganggu. Memang seringkali ada emosi-emosi yang up and down. Tapi saya bilang Tuhan, saya percaya di dalam Tuhan itu ada pertolongan dan jalan keluar. Dan 3 bulan berikutnya, saya dari perut naik ke atas. Mohon maaf tiba-tiba ada benjolan sebesar telur bebek di payudara saya. Perempuan yang ada benjolan di payudara selalu akan menyimpulkan itu breast cancer, kanker payudara. Sama kayak saya juga. Saya nggak tahu dari mana bebek itu bertelur di dada saya. Saya nggak tahu pokoknya segede telur bebek. Aduh sakitnya ampun-ampun. Tiap malam suami saya minta tolong doakan saya. Saya percaya mujizat Bapak Ibu. Saya orang yang percaya mujizat. Bertahun-tahun saya udah 30 tahun lebih jadi pendeta. Dan saya lihat dalam hidup pelayanan saya. Orang kanker dipulangkan dari Singapura. Kami doakan
mujizat terjadi. Orang alami situasi saya beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu tepatnya. Ada om-om 83 tahun, dia belum dalam Tuhan. Keluarganya nangis semua karena takut papanya meninggal karena belum dalam Tuhan. Dan dokter sudah memulangkan dia dari rumah sakit, ulangin aja. Karena paru-parunya penuh flek putih. Alias mungkin COVID, gak tahu, tapi penuh flek putih. Saya ketemu sama om ini umur 83, saya penginjilan sederhana. Om Tuhan Yesus mengasihi om ya om kasih jempol ya. Kalau om percaya Tuhan Yesus mengasihi, udah kasih jempol. Om mau percaya dan terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Om kalau mau percaya kasih 2 jempol ya. Kasih 2 jempol. Penginjilannya gak usah ribet-ribet. Kalau Bapak Ibu penginjilan pakai prinsip teologi, waduh lama. Terus singkat kata kemudian setelah didoakan keluarganya heran sekali setelah didoakan. Setelah beberapa hari orang ini gak bicara. Selesai didoakan untuk menyerahkan hidup, jiwa dan tubuhnya pada Kristus. Langsung om ini ngomong. Bicara sampai anaknya, cucunya nangis. Nah berapa hari yang lalu saya diberitahu, Kak Lid, Papa sudah diperiksa paru-parunya bersih. Saya bilang puji Tuhan. Saya percaya mujizat. Ya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya mujizat. Tapi dalam hidup saya juga mengalami banyak hal-hal yang kadang-kadang apa yang saya doakan tidak terjadi seperti apa yang saya minta. Doakan orang lain sembuh, doakan orang kanker sembuh, tapi doakan mama saya yang pagi masuk rumah sakit anfal, malamnya sudah meninggal. Ada banyak kejadian membuat saya kadang-kadang juga peristiwa-peristiwa yang kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan dan kita tidak teguh berjalan bersama-sama Tuhan, kita bisa goyang. Duduk di sini Bapak Ibu mungkin penuh dengan pertanyaan. Buktinya mana kalau Tuhan itu berkuasa? Toh saya juga dalam penderitaan. Mana buktinya Allah itu memelihara? Toh saya juga tetap dalam kesengsaraan. 3 bulan setelah itu saya benjolan besar. Sakitan malam saya panas dingin. Saya telepon lagi mentor saya. Dia minta saya ke dokter onkologi. Karena habis operasi seksio cukup besar. Kemudian saya ke dokter. Dokternya bilang, waduh Bu ini abses nih Bu. Harus diaspirasi nih Bu. Kan saya pendeta bukan dokter. Jadi gak ngerti bahasa aspirasi. Saya pikir tuh aspirasi rakyat, masuk DPR. Terus saya tanya, aspirasi itu apa Dok? Disedot, bahasa kedokteran disedot. Nah Bapak Ibu walaupun beriman, percaya masuk kamar rumah sakit tetap harus tanya biayanya berapa sebelum dilakukan treatment. Saya tanya berapa Dok biayanya, kan normal pertanyaannya. Dokternya jawab dengan entengnya 150. Kaget saya Bapak Ibu, Tuhan uang dari mana saya habis operasi besar. Tapi kan dokter cuma bilang 150. Terus saya tanya ulang, dokter ini 150 apa? Ribu. Waduh segera aja sekarang aspirasi. Diaspirasi, disedot 2 ampul hijau. Patologi nih Bu. Aduh dokter itu pasti bukan kanker. Iya tapi di patologi. Hasilnya bukan kanker. Kalau ditanya itu apa saya nggak tahu. Dari mana muncul 3 bulan tiba-tiba mendadak benjolan besar. Belum selesai dalam tubuh saya ini ada tanda-tanda perut diseksio. Habis indung telur diangkat semua, saya hormonal terganggu, saya nggak bisa menghasilkan hormon progesteron. Sehingga saya metabolisme semua melambat dan lain sebagainya. Naik ke atas, ada benjolan, belum selesai, naik ke atas lagi. Kepala saya 5 bulan setelah saya diaspirasi tadi, saya kolaps. Saya mau ambruk, ditangkap sama office boy, dilarikan ke rumah sakit, ditangani dokter syaraf. Saya gangguan syaraf tapi bukan gila. Jadi saya ada syaraf 7 dan 8 saya clash. Setelah di MRI, dokter bilang clash Bu, syaraf 7 dan 8-nya. Saya juga nggak ngerti, ternyata yang clash tabrakan bukan hanya mobil, syaraf juga bisa clash. Jadi akibatnya membuat saya nggak bisa jalan lempeng. Jalan lurus nggak bisa, jalan latihan tiap hari di kantor tuh, keramik tuh saya jalan latihan lurus, ini menceng sendiri nanti. Jadi Bapak Ibu nggak bisa jalan lurus mengucap syukur ya. Jadi diobati, obat saya banyak sekali, saya nggak sembuh-sembuh. Saya senang konseling, hari itu saya menjadi orang yang stres sekali karena saya nggak bisa konseling. Jangankan konseling, kepala saya saja susah. Berat sekali setiap tengah hari. Saya seperti orang kayak membawa air penuh di kepala saya. Akhirnya saya bilang mentor saya harus berobat ke Singapura. Saya bukan tidak percaya mujizat. Boleh nggak saya berobat? Mentor saya tahu bahwa saya harus mengalami sesuatu yang perlu ditangani serius. Berobat. Suruh aku yang nyuruh. Di Singapura itu saya nggak punya uang banyak. Bapak Ibu, kalau nggak punya uang jangan self pity. Aduh Tuhan, kenapa nggak punya duit? Kalau orang nggak punya duit,
terus sakit, biasanya doanya benar-benar serius ya. Sungguh-sungguh kan. Sama kayak saya kepingin sembuh, uangnya terbatas, jadi doanya kenceng. Saya waktu itu hanya ada punya uang 1.000 Sing dollar. Saya diketawain orang. Berobat ke Singapura, bawa 1.000 Sing dollar, diketawain saya. Saya cuma bilang, kalau Tuhan persiapkan segini, berarti cukup. Dan memang benar, Tuhan cukupkan. Waktu saya berobat ke Singapura, biaya dokter, biaya obat, saya cuma di-charge 483 Sing dollar. Orang bilang, iya karena ibu pendeta. Enggak, ternyata beberapa orang saya rekomendasi ke situ, ternyata benar dokter ini memang baik sekali. Dan sampai hari ini kalau ditanya, sembuh Bu, sembuh dan tidak. Saya baik, tapi juga saya harus saat-saat tertentu kalau sudah kelelahan tinggi, sebelum saya tumbang, saya harus konsumsi obat itu. Apakah Allah tidak penyembuh? Saya percaya. Apa yang saya alami tidak membuktikan bahwa Allah kehilangan kuasanya. Dia tetap berkuasa. Tidak membuktikan bahwa Allah itu kurang kuasanya. Sampai hari ini kalau saya doakan orang sakit pun, saya tetap mempercayai. Firman Tuhan saya perkatakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Itu hanya iman yang saya percayai. Kalau toh sampai saat ini saya ngalamin seperti ini bukan berarti ibu gak sembuh total. Saya cara pandangnya beda Bapak Ibu. Cara pandang saya adalah dalam berbagai macam musim, keadaan. Tuhan ingin mendapati hati kita tetap muji Dia. Amin. Discontentment, saya akan cerita tentang satu orang. Bapak Ibu ini tengah siang hari ya. Biasanya jam ngantuk kan. Tapi Bapak Ibu gak ngantuk kan? Ya. Semoga tidak ngantuk karena saya banyak bercerita seperti seorang nenek-nenek bercerita. Ternyata tadi saya cerita dengar-dengar di ruang pastori. Saya termasuk usia golongan senior. Karena akan ada pelayanan senior tuh umur 55. Saya kaget. Berarti saya senior dong, nenek-nenek berarti saya ini. Umur saya 55. Ada satu keluarga pasangan suami istri datang, Khalid bisa konseling enggak? Oke silahkan, datang ke kantor gereja. Saya konseling, laki perempuan. Saya tanya ada apa? Mereka diem aja. Kemudian suaminya bilang gini, Khalid pasti ingat. Kami dulu ingin punya anak. Dan didoakan rame-rame dengan teman-teman dari kontak, teman-teman dari small group didoakan. Akhirnya hamil. Wah puji Tuhan dong. Khalid kalau orang punya anak pertama kan biasanya senang sekali ini. Saya gak senang Khalid. Dia bilang aku gak senang Khalid. Saya waktu anak kami lahir gak senang Khalid. Istrinya mulai nangis, cucuran air mata. Saya tanya kenapa? Saya mau tanya Khalid. Kenapa Tuhan berikan anak pada kami tanpa daun telinga, mikrosia anosia? Kenapa Khalid? Bapak Ibu yang duduk di sini, mungkin saya percaya Bapak Ibu selama hidup sampai saat ini belum pernah bersyukur untuk daun telinganya. Mungkin loh ya. Mungkin Bapak Ibu hanyalah ini cuma hiasan supaya seimbang. Tapi bukan. Daun telinga ini memiliki makna yang sangat banyak. Dia ngamuk, Khalid kenapa? Tuhan kasih kepada kami ini seorang anak tanpa daun telinga. Istrinya mulai nangis, Khalid nanti dia akan speech delay, bicara telat. Perkembangan mulutnya akan mencong. Karena akan ada ini dari tulang kesini mencong. Kali nanti dia akan ngalamin begini dan begitu. Dia tanya, dia nangis depan saya. Dan kemudian saya jawab begini. Walaupun secara teologi bisa dijawab dengan ayat ya. Cuma saya bilang terus terang, saya gak tahu. Saya gak tahu kenapa Tuhan izinkan kamu dipercayai seorang anak yang tanpa daun telinga. Tapi saya bisa memastikan kalau kamu hari ini menolak anak yang diizinkan lahir dalam hidupmu, kamu menolak, kamu pasti tidak bisa mendampingi anak ini berkemenangan. Karena kamu posisi menolak anak. Sehingga kamu yang dibutuhkan oleh anakmu bertumbuh dalam kemenangan, gak mampu. Saya gak tahu kenapa Tuhan izinkan. Tetapi saya bersyukur, saya bilang saya bersyukur di muka bumi kita diizinkan mengenal seorang sosok pembicara pengkhotbah Nick Vujicic. Tanpa dua lengan, tanpa kaki. Dunia hanya menilai cacat tidak cacat. Lengkap tidak lengkap. Tapi Tuhan tuh bukan keisengan. Udah deh aku taruh telinganya aku simpen dulu deh. Nanti aja biar dia doa sungguh-sungguh baru aku kasihkan. Tuhan juga bukan random seperti itu. Saya bilang saya gak tahu. Tetapi yang saya percaya seperti kata Alkitab. Cacat secara dunia tetapi Tuhan berkata kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tuhan berkata Tuhan menenun kita. Banyak orang berkata, aku ini salah lahir kayak begini nih. Kenapa aku seperti ini? Tuhan tidak pernah salah. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ditenun satu persatu.
tidak keisengan. Udah hitungnya aku pesekin atau apa. Tuhan tidak keisengan. Ajaib. Dan kemudian saya bercerita lagi ke dia tentang seorang yang bernama Tony Melendez. Tony Melendez terlahir dari keluarga bapaknya seorang pemain gitar. Kalau saya bukan pemain gitar Bapak Ibu. Main-mainin gitar ya. Ibunya seorang pemuji penyanyi. Anak ini terlahir dalam kondisi cacat, dua tangannya buntung. Dia banyak dibully. Waktu besar sering dipanggil, buntung, buntung, buntung. Tony bilang begini dalam kesaksiannya. Saya hanya bisa berinteraksi dengan Tuhan lewat musik. Tapi saya gak bisa main musik. Tapi dia bertekad bisa main musik. Akhirnya dia latihan main gitar dengan kakinya 6 jam setiap hari. Setiap kali saya lihat Tony Melendez, saya terus terang, Tuhan tangan saya lengkap. Kaki saya lengkap. Dengan Nick Vujicic saya suka belajar bercermin. Tuhan ini orang badannya secara dunia gak lengkap. Mungkin orang bilang cuma songgok daging. Tapi di hidupnya semangat diberkati dalam arti menjadi berkat bagi banyak orang. Tony Melendez menciptakan lagu juga. Satu kali dia bermain gitar di depan Paus Paulus dan dia menyanyikan lagu ciptaannya. Dan Tony Melendez dipakai menjadi motivator khususnya untuk anak-anak handicap, anak-anak cacat. Saya mempercayai di dalam kekurangan secara dunia tetapi Allah punya rencana yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sehingga pada waktu saya berkata, saya gak tahu kenapa anakmu diizinkan seperti itu. Tapi yang saya tahu Tuhan pasti punya rencana. Tapi kamu harus bisa nerima kondisi anakmu saat ini. Supaya kamu bisa mendampingi dia mencapai penggenapan rencana Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sepertinya kecewa. Satu ibu marah-marah datang ke saya. Tuhan tuh PHP. Dia dengan teriak-teriak. Saya kenapa Bu? Pemberi harapan palsu. Saya beriman untuk suami saya. Suami saya orang baik, Pulit. Suami saya mengalami banyak mujizat, Pulit. Suami saya memang sakit. Tapi mujizatnya banyak, Pulit. Katanya kalau beriman harus benar-benar beriman, gak boleh setengah-setengah. Saya udah beriman sungguh-sungguh Pulit, pertolongannya banyak. Sementara pandemi kemarin obat-obatan susah didapat, kami mudah mendapatkan. Tapi apa nyatanya? PHP Tuhan itu. Pemberi harapan palsu. Saya sudah berharap suami saya sembuh. Apa faktanya? Suami saya meninggal. Dalam kemarahan dia bilang, Pulit saya nunggu di ICU. Saya ngelihat orang yang kembang kempis nafas. Umurnya sudah lanjut 70 ke atas. Kenapa bukan itu aja yang duluan dipanggil? Make sense ya. So akal kalau lihat urutan ya. Ibu ini dalam kemarahan. Dia bilang gini. Saya mau gali kuburannya. Itu seminggu setelah dikuburkan. Pak Ibu kalau ngonseling orang marah. Jangan banyak dikasih ayat. Nanti kita dipukulin sama dia. Jadi pada waktu dia komplain begitu. Saya mau gali kuburannya. Udah aja saya ikutin. Saya bilang gini, mau digali kapan Bu? Di depan saya ada 2 konseling, saya akan cancel. Saya damping Ibu sekarang hari ini. Ayo berangkat yuk, dikubur di mana sih? Ayo kita gali bareng-bareng. Setelah diajak ngomong begitu dia sadar, dia nangis. PHP Tuhan tuh, PHP dia bilang begitu. Suami saya meninggal, saya udah beriman sungguh-sungguh. Sekarang anak saya yang pertama harus segera dioperasi tulang belakangnya. Anak saya yang kedua, dulu anak baik cinta Tuhan, gara-gara kecewa dengan Tuhan. Sekarang dia bilang aku mau jadi anak yang dablek, yang nakal aja. Saya gak tahu duduk di sini Bapak Ibu. Kan dalam hidup ini kita pada at certain point, dalam titik tertentu bisa mengalami kekecewaan. Kita akan belajar dari sebuah teks firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat baca teks ini, saya akan bawa Bapak Ibu dalam pemahaman. Karena di dalam teks ini kalau membaca biasa mungkin menimbulkan banyak hal kalau Bapak Ibu suka dialog dengan Alkitab ya. Dikatakan di kitab Matius pasal 11 dikatakan begini, di dalam penjara, kasih garis bawah dalam penjara, nanti saya akan jelaskan kenapa Alkitab memberi keterangannya lengkap di dalam penjara. Yohanes ini Yohanes Pembaptis ya. Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Maksudnya begini, engkaukah Mesias ataukah kami harus menanti Mesias yang lain? Gitu pertanyaannya seperti itu. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam teks ini saya akan berikan 3 poin. 3 poin atau 30 poin Bapak Ibu? 30 mau? Mau, ini kalau sudah 5 poin kapan selesainya? 3 poin aja ya, 3 poin. Tadi dalam teks ini kita belajar. Yang pertama kita ngelihat kekecewaan Yohanes. Nampak sekali dalam teks ini Yohanes kecewa. Yohanes kecewa. Bapak Ibu kalau tahu Yohanes, kelahirannya pun luar biasa. Mamanya mandul, tua. Impossible, double. Mandul susah punya anak, tua apalagi, double impossible. Tetapi bagi Allah, Allah bekerja tidak berdasar jam, tidak berdasar waktu. Allah bekerja dengan caranya. Zakaria itu sudah tua juga. Elizabeth hamil. Pada waktu hamil 6 bulan, Maria, Bunda Yesus secara daging mendatangi, memberi salam Maria yang terkenal dengan salam Maria itu. Langsung kemudian pelonjaklah bayi dalam kandungan Elizabeth dan penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dalam kandungan pun bayi bisa penuh Roh Kudus. Membuat Elizabeth bernubuat dan berkata begini, siapakah gerangan aku ini sehingga ibu dari tuanku mendatangi aku. Kelahirannya luar biasa. Bahkan Yohanes tahu persis apa panggilannya. Namun Bapak Ibu kita melihat, kalau dari pasal 11 ayat 2 sampai 3 nampak sekali dia kecewa. Di dalam penjara Yohanes ragu-ragu. Nyuruh muridnya tanya pada Yesus, coba tanyain dong, itu Mesias atau bukan? Beda sekali dengan perkataan Yohanes pada waktu yang ditulis di kitab Yohanes. Jadi jangan bingung ya. Kitab Yohanes berarti Rasul Yohanes, tapi yang ini Yohanes Pembaptis. Dikatakan begini, kitab Yohanes 1. Dan aku pun tidak mengenalnya, Yohanes Pembaptis semula tidak mengenal Yesus. Tetapi dia yaitu Allah yang mengutus aku untuk membaptis dengan air darah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat berikutnya. Dan aku kata Yohanes. Aku telah melihatnya. Yohanes melihat Yesus secara fisik. Bapak Ibu dengan saya di sini mungkin percaya Yesus karena lihat vision, karena penginjilan, lewat nubuatan, lewat mimpi, saya nggak tahu. Karena background saya bukan orang Kristen. Saya dulu bukan orang Kristen. Saya percaya pada Yesus karena anugerah Allah yang luar biasa. Yohanes melihat Yesus secara fisik. Dan dia bilang begini, dan aku, Yohanes, telah melihatnya. Dan perhatikan, memberi kesaksian, memberi testimoni, inilah anak Allah. Berarti Yohanes memiliki pemahaman, pengertian dan pengenalan yang benar. Ini Mesias ini anak Allah. Saya yang kurang tahu dengan perjalanan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami satu fase di mana mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Namun toh faktanya tidak jamin Yohanes tidak kecewa. Di dalam penjara. Kenapa dalam penjara? Bapak Ibu harus mengikuti karena poin ketiga saya akan jelaskan ini. Di dalam penjara. Di dalam penjara masalah keuangan, di dalam penjara masalah sakit penyakit, di dalam penjara masalah hubungan. Seseorang bisa mulai kecewa dengan Tuhan. Engkau berdoa bertahun-tahun tapi masalahmu tetap menghukum engkau. Engkau bisa berkata, Tuhan, benarkah engkau ini bisa menjawab doaku? Benarkah Allah sanggup membuat keajaiban? Dan arti dari discontented, discontented. Saya terjemahkan bebas saja, artinya adalah gap atau kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita. Ibu tadi berharap suaminya hidup, realitanya mati. Orang tadi berharap anaknya tidak cacat, realitanya cacat. Gap ini loh, kesenjangan ini menimbulkan kecewaan. Duduk di sini mungkin Bapak Ibu pernah punya satu harapan iman luar biasa. Besar sekali imanmu. Bahwa orang yang kamu doakan entah itu orang tuamu atau anakmu bakal sembuh. Tapi realitanya mati. Kesenjangan itu menimbulkan kekecewaan. Engkau berdoa berharap minta mujizat dalam keuangan. Tapi faktanya engkau justru hancur-hancuran. Duduk di sini ada beberapa orang sudah di ujung itu. Engkau mulai meragukan. Engkau tetap rajin datang ke gereja, tapi sebenarnya di dalam hatimu ada banyak keraguan-raguan. Kesenjangan yang menimbulkan kecewaan. Setiap kita bisa kecewa. Yohanes yang mengenal Yesus,
Aku berikan kesaksian bahwa dia inilah anak Allah. Toh nyatanya tetap bisa kecewa. Asaf kecewa. Percuma aku menjaga tanganku bersih gak bersalah. Tapi toh nyatanya orang yang curang jauh lebih mujur. Habakuk pun mempertanyakan. Buat apa hukum berjalan terbalik? Kalau orang benar disalahkan, salah dibenarkan. Dalam hidup ini Bapak Ibu dengan saya. At the certain point, dalam level-level tertentu. Kita bisa bergolak, mulai mempertanyakan. Setiap kita bisa mengalami fase-fase seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting adalah, what do you do? Apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan? Kalau kecewa dengan manusia, solusinya ABC. Disappointment dengan Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama apa yang dari teks tadi kita baca. Yohanes membawa kekecewaannya pada Tuhan. Dia nyuruh murid-muridnya datang pada Yesus, suruh bertanya, engkaukah Mesias atau kami nunggu yang lain? Biasanya ya contoh, kalau misal saya kecewa dengan Priscilla gini ya, saya kecewa kan dia nyakitin saya, kecenderungan saya adalah narik diri, saya gak mau deket-deket, nanti dikecewain lagi. Sama dengan kita, ketika Bapak Ibu pernah berharap dengan Tuhan, kemudian harapanmu ternyata tidak terjadi dan kecewa, kecenderungannya pada waktu diminta doa sungguh-sungguh, enggak deh, cuma gak usah berharap beriman. Gak usah beriman, gak usah berharap benar-benar, kecewa-kecewa, gak usah. Karena akibatnya banyak orang Kristen kok diminta untuk percaya benar-benar. Dia mulai tidak percaya sungguh-sungguh. Kita lihat dari bagian ini. Our disappointment, kekecewaan kita can be God appointment. Kekecewaan kita bisa diubah dapat menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Putra kami kena kanker. Dan dia pada waktu divonis kanker, sama, dia pun pikirannya kosong, matanya kosong. Dia berpikir, why me? Kenapa saya? Di mana salah saya? Dia pelayanan seorang drummer. Mama papanya juga pelayan Tuhan. Dia mungkin berpikir, kenapa tidak orang anak-anak yang dablek itu aja yang kena? Why me? Dan bahkan dia berkata dalam kesaksiannya, saya mau pulang ke Indonesia for good. Dan bye-bye Tuhan, aku gak kenal engkau. Anak pendeta, putra kami. Disekolahkan di sekolah, gereja kami punya sekolah. Dari TK sampai SMA. Dididik baik dalam iman Kristen. Dalam titik tertentu, goyang dia. Saya mau for good ke Indonesia dan bye-bye Tuhan, aku gak kenal engkau. At the certain point. Yohanes kecewa. Tapi our disappointment can be God appointment. Kekecewaan Bapak Ibu bisa diubah menjadi perjumpaan dengan Allah. Dan pada waktu anak kami divonis kanker, saya bilang, Rel, jangan menjauh dari Tuhan. Dekat Tuhan, kamu gak ada pilihan lain selain mendekat pada Tuhan. Dia mengikuti nasihat kami, dia mendekat pada Tuhan. Dia mulai ikut komsel, dia rajin di komsel. Dia mulai ikut Bible study. Saya bilang, Ariel, kamu kanker memang dia gundul rambutnya, saya cuma kerjain dia, Rel. Gundul seksi dah, Rel, gak apa-apa Rel. Gak apa-apa, dia seorang drummer, Mami, Ariel gak bisa pelayanan drum karena lelah sekali. Di gereja banyak pelayanan, Rel. Tawarkan dirimu, Rel, pelayanan, Rel. Bapak Ibu jangan nunggu kena kanker baru mau pelayanan. Anak kami saya dorong, Rel, bisa jadi usher, Rel. Kalau capek bilang saya capek, karena dia terbatas kekuatannya. Dia mulai nempel sama Tuhan. Bawa kekecewaan kita kepada Tuhan. Our disappointment can be God appointment. Setelah dia datang pada Tuhan, dia pada satu level titik seperti Ayub berkata, now my eyes is you. Sekarang mataku sendiri melihat engkau. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami pemulihan. 12 kali kemoterapi Tuhan akhirnya menyembuhkan dia. Satu mujizat yang luar biasa. 2022 kemarin dia dinyatakan no evidence, gak ada tanda-tanda lagi kanker. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bagaimana kita menghadapi kekecewaan kita? Bawa kepada Tuhan. Mazmur berkata begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu. Ngobrol lah dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan aku kecewa, kenapa kok kayak begini Tuhan? Tapi curahkan dalam bentuk doa.
Tuhan, kenapa suamiku atau pasanganku yang kudoakan kok kayak begini sih Tuhan? Curahkan. Curahkan isi hatimu kepada Allah di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya akan bawa Bapak Ibu kepada terjemahan New Living Translation dari kitab 2 Korintus. Pada waktu Paulus, Rasul Paulus ada duri dalam daging, utusan iblis yang menggocok, utusan iblis. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan 3 kali aku berseru, utusan iblis. Saya nggak tahu bentuknya karena para teolog nggak sepakat. Ada yang bilang itu sakit penyakit, ada yang bilang karena masalah tantangan dalam pelayanan. Walaupun konteksnya kita bisa ketemu tapi banyak nggak sepakat. Apapun lah bentuknya tapi itu utusan iblis. Kalau utusan iblis berarti membuat kita sengsara. Ya, dan Paulus berdoa supaya utusan iblis itu diambil supaya dengan kata lain bisa lebih produktif. Seperti saya, Tuhan kalau seandainya saya nggak begini, nggak begitu, nggak sakit itu mungkin lebih produktif. Tetapi nyatanya kita harus balik pada bagian ayat ini dikatakan begini, 3 different time. Berarti 3 waktu yang berbeda. 3 different time, 3 waktu yang berbeda. Kata Alkitab, Paulus begging, I beg the Lord to take it away. Begging. Kalau pengemis sebut beggar, begging. Begging itu ngemis Bapak Ibu. Kapan terakhir kau ngemis di hadapan Tuhan? Banyak kali orang Kristen, anak-anak Tuhan punya masalah tapi masih tetap gak mau berlutut di hadapan Tuhan. Dia begging. Tuhan ambilan, Tuhan ambilan. Saya gak tahu apa yang diambil, mungkin duri dalam dagingnya itu menyiksa dia. Seperti ketika saya divonis hepatitis B sebelum saya bertobat. Saya harus bergantung pada glukosa dan juga disuntik untuk antibodi. Nggak sembuh. Keinginan saya untuk sembuh, saya ngemisnya sama Tuhan. Saya ngemis Bapak Ibu. Tuhan sembuhkan, aku percaya mujizat-Mu. Saya sudah jadi pendeta 30 tahun lebih. Dan saya mengatakan Tuhan itu ajaib. Saya diberi lever baru dan sampai hari ini kalau diperiksa pun SGPT, SGOT saya normal. Itu karena Tuhan. Tapi Paulus dia nangis di hadapan Tuhan, dia begging. 3 different time, berarti 3 waktu yang berbeda. Dia mohon pada Tuhan. Tapi Alkitab berkata begini, it's time. Setiap kali dia begging, Tuhan jawab begini, my grace is all you need. Anugerahku itu yang kamu perlukan. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Mungkin model-model Paulus tuh, model saya kayak Rasul Paulus mungkin ya. Stubborn dalam hal doa. Saya orang yang tidak mau nyerah dalam doa. 3 different time. 1 kali sudah dijawab pada waktu begging dijawab. It's time dijawab oleh Tuhan. Tuhan tuh Allah yang menjawab. Kali kedua dia begging lagi. Tuhan tolong ambilan. Ada orang minta mujizat tapi gak mau begging sama Tuhan. Gak mau sungguh-sungguh. Ambilan Tuhan, sembuhkan aku Tuhan kalau itu sakit. Tolong aku Tuhan kalau itu sebuah tantangan pelayanan. Tapi it's time dia begging, Tuhan jawab. Setiap kali dia memohon, Tuhan jawab. My grace is all you need. Anugerahku itu yang kamu perlukan Paulus. Anugerah yang memampukan. Paulus masih terus ngotot. 3 different time, waktu yang ketiga. Begging lagi dia nangis, Tuhan tolong aku. It's time, dia begging, Tuhan jawab, my grace is all you need. Pada waktu sudah dijawab begini, Paulus tidak kecewa. Berapa banyak ketika jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita bilang, gak percaya aku. Gak percaya Alkitab itu bilang seperti bahwa dia penyembuh, dia pembuat mujizat. Faktanya loh aku gak ngalami apa-apa. Faktanya ini loh aku kayak begini. Fakta yang Bapak Ibu hadapi dengan saya hadapi. Tidak meniadakan kebesaran Tuhan. Hanya fakta saya sakit bukan berarti dia bukan Allah penyembuh. Hanya fakta saya dalam pergumulan keuangan bukan berarti dia bukan Allah Jehovah Jireh. Fakta yang kita alami tidak meniadakan atribut Allah. Dia tetap Allah yang berkuasa. Tapi saya senang dengan ucapan Rasul Paulus. Dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian dia menjawab gini, so now. Dia menyimpulkan, dia mengkonklusi, so now, I'm glad to boast katanya dia. Jadi sekarang aku mau berbahagia untuk membanggakan kelemahanku.
Supaya kuasa Kristus bisa bekerja melalui kelemahanku. Kelemahan di dalam fisik saya membuat saya bergantung penuh pada kuasa Tuhan. Saya bilang, Tuhan, selagi saya masih bisa berjalan, pakailah saya. Dalam semua keterbatasan saya, pakailah saya. Rasul Paulus. Dan saya akan nutup dengan bagian yang ketiga. Yang kedua tadi bawa masalah kita pada Tuhan. Poin ketiga, Tuhan memberikan apa yang Bapak, Ibu dan saya perlukan, bukan yang diinginkan. Saya akan tutup dengan teks yang barusan tadi kita baca dari Matius pasal 11. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab dialog, Bapak Ibu menemukan keindahan di sini. Namanya kan Priscilla atau ya. Saya tanya, apakah namamu Priscilla? Kalau saya bilang, apakah namamu Lydia? Bukan. Kan gitu kan ya. Jawabannya kalau ditanya, apakah ibu Lydia? Oh ya saya, yes I am. Kalau Tuhan Yesus ditanya murid-murid oleh murid Yohanes, apakah engkau Mesias? Jawabannya harusnya kan yes or no, kan gitu kan. Tapi Tuhan Yesus bulat. Coba lihat, menurut saya bulat. Harusnya kan jawab, apakah engkau Mesias atau kami nunggu yang lain? Ya, sayalah Mesias, mestinya gitu kan ya. Atau bukan, no I'm not. Tapi ketika saya baca teks ini, bulat jawaban Tuhan Yesus. Tapi lihat dalam kembulatannya apa yang Tuhan maksudkan. Yesus menjawab mereka, kan ditanya engkaukah Mesias atau kami nunggu yang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Seringkali Tuhan tidak menjawab yes or no dalam pertanyaan kita. Seringkali dia mengingatkan firman-Nya. Karena jawaban Allah pasti tidak bertentangan dengan firman yang tertulis. Apa yang diucapkan oleh Yesus ini adalah janji mesianik, firman Tuhan. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang keempat ayat 35. Yesaya 35 mengatakan kalau Mesias datang dia akan membuat orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati akan dihidupkan. Sehingga Tuhan Yesus kalau Yohanes kenal pada firman-Nya, Tuhan Yesus mau mengingatkan Yohanes, ingat janji mesianik. Kalau Mesias datang. Dan kemudian di bagian Yesaya 61 mengatakan kalau Mesias datang akan melepaskan orang-orang dari tawanan. Itu sebabnya kenapa Yohanes kecewa. Kalau betul dia Yesus itu Mesias, yang katanya kalau Mesias datang melepaskan orang-orang dari tawanan, tapi kenapa saya tetap dalam penjara? Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau betul Yesus Jehovah Rafa, tapi kenapa saya tetap dalam sakit penyakit? Kayaknya inkonsisten. Kalau betul engkau Mesias, tapi kenapa saya tetap dalam penjara? Itu sebabnya tadi saya bilang garis bawahi penjara. Di dalam penjara Yohanes menjadi ragu-ragu. Di dalam kondisi tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan janji Tuhan, kita bisa ragu-ragu dengan Tuhan. Tapi menarik sekali bagian ayat ini. Yesus mengungkapkan janji mesianik. Dan Yesus ingin berkata bagi Yohanes, betul aku Mesias. Namun kalau kamu tidak mengalami seperti apa yang kamu harapkan dan perlukan. Tuhan menyimpulkan dengan satu kesimpulan di ayat terakhir yang mengatakan begini. And he added. Yohanes, kalau Mesias datang dia akan menyembuhkan orang. Kalau Mesias datang dia akan melepaskan orang-orang dari tawanan. Kalaupun toh kamu tetap dalam penjara. Maukah kamu tetap mempercayai bahwa aku adalah Mesias, aku adalah Allah yang kau percayai. Walaupun tidak mengerti jalan-jalanku, maukah engkau tetap mempercayai. Dan Tuhan berkata, and he added. Dan Tuhan menambahkan dan berkata begini. God blesses those who do not fall away because of me. Berbahagialah dalam bahasa Indonesianya. Orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu dengan saya bisa kecewa dengan Tuhan. Katanya engkau Jehovah Rafa. Aku mendoakan mamaku, kenapa mamaku mati. Katanya engkau Jehovah Jireh, tapi kenapa Tuhan tidak menolong kehidupanku sehingga aku tetap terlibat dalam kondisi keuangan bermasalah terus menerus. Tuhan ingin bertanya pada saat ini. Dan ingin berkata pada kita. God blesses. Tuhan memberkati orang-orang yang tidak fall away. Dalam bahasa aslinya itu skandalitsu adalah tersandung.
kesandung kita bukan karena kesandung dosa Bapak Ibu. Because of me, kata Tuhan. Karena aku. Ketika engkau melihat Kristus dan kita memikirkan Kristus yang bisa memenuhi segala keinginan kita. Tapi pada faktanya ternyata yang kita hadapi tidak seperti itu. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya tutup dengan cerita ini. Satu kali saya di WA seseorang, suami istri, istrinya sudah hamil sekian bulan, 9 bulan, sekian hari menunggu waktu lahir. Khalid tolong bantu doa, istri saya ini barusan dari dokter, dipastikan detak jantung bayinya enggak ada Khalid. Kita percaya ya, kita doa bersama-sama. Bapak Ibu saya orang percaya sekali lagi mujizat. Saya sudah melihat 2 peristiwa. Satu anak sudah divonis mati di satu rumah sakit. Kami dengan anak-anak Komsel kami berdoa nyembah bukan untuk supaya bayi itu hidup. Tapi kan berdoa. 2 jam kemudian kami diinfo anak itu hidup kembali. Sampai hari ini anak sudah besar. Yang kedua seorang ibu keguguran. Dokter bilang bu dikiret aja udah mati nih. Tapi ibu itu nangis sekali. Aku percaya Tuhan bisa menghidupkan. Saya pegang tangan ibu itu. Aku sepakat dengan imanmu dan kita sepakat dengan Tuhan. Kita memohon pada Tuhan. Hidup. Ada kehidupan. Lahir normal, tidak cacat. Pada waktu orang itu berkata detak jantungnya enggak ada. Kita sepakat ya doa minta mujizat Tuhan. Hari berikutnya hari Sabtu saya ditelepon Khalid. Sudah dipastikan bayi itu mati. Saya tidak menunda, saya langsung ke rumah sakit. Disambut oleh linangan air mata sang suami dan nunggu saya. Dia jabat tangan, tidak ada berkata-kata, saya juga tidak bisa berkata-kata. Speechless. Sebagai seorang gembala, ada masa saya tidak bisa ngomong. Diam. Saya lihat linangan air mata. Kemudian ketika saya masuk, saya disambut dengan teriakan perempuan yang hamil tadi. Dia teriak, Khalid apa dosaku? Apa salahku Khalid? Apa salahku? Kenapa Tuhan izinkan aku hamil kalau sekarang harus mati? Saya nggak bisa jawab. Dia bilang, Khalid coba lihat. Perempuan di sampingku sakit bersalin yang ditimang bayi. Sebentar lagi aku sakit bersalin yang kutimang jenazah. Apa salahku Khalid? Mendingan aku nggak usah hamil sama sekali kalau ternyata hamil dan mati. Make sense ya? Make sense. Kayaknya bermain-main. Saya bilang saya nggak bisa jawab. Saya nggak mau jawab dengan Roma 8:28 enggak. Saya mencoba menyelami duka citanya. Saya bilang begini, saya nggak ngerti. Ada banyak misteri dan saya tidak bisa memberi jawab. Tapi saya bisa sedikit merasakan kesedihanmu. Putra kami yang dijanjikan anak kami diberi nama oleh Tuhan. Tapi toh Tuhan juga ambil. Saya bisa merasakan kesedihanmu. Walaupun saya tidak bisa menjelaskan, saya memberi nasihat kepadamu. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia melayani. Ada banyak hal yang kita nggak bisa jawab hari itu. Satu kali kamu akan mendapatkan penjelasannya. Tapi saya nasihati kamu, jangan tinggalkan Tuhan. Saya lihat hari Minggu, saya memakamkan bayinya. Saya memakamkan. Hari Minggu, saya melihat sang suami berdiri sebagai usher. Dengan linangan air mata, dia melayani, dia nyalami orang. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Duduk di sini, beberapa orang mungkin kecewa dengan Tuhan. Mempertanyakan banyak hal. Tapi Tuhan mau berkata, maukah engkau tetap mempercayai aku? Walaupun engkau menjalani kehidupan yang tidak bisa kamu jelaskan penjelasannya. Maukah engkau tetap mengikuti aku walaupun kamu mengalami masa-masa di mana tidak ada penjelasan sama sekali. Berbahagialah engkau yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Making disciples, transforming